Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan programmer dimanapun berada di segala penjuru semesta. Jumpa lagi dengan saya Shugi di channel Fosalgo. Di video kali ini kita akan kembali membuat pola. Kali ini kita akan membuat pola segitiga siku-siku kiri atas. Jadi ini sama seperti mirip dengan materi sebelumnya, membuat segitiga siku-siku kiri. Tapi kali ini segitiga siku-sikunya terbalik. Buatlah program untuk menampilkan pola segitiga siku-siku kiri terbalik menggunakan karakter asterisk. Program akan menerima input sebuah bilangan bulat positif n dan akan menampilkan pola karakter asterisk dalam formasi segitiga siku-siku kiri terbalik. Jadi segitiganya segitiga siku-siku kiri terbalik. Kemudian berikut ini contoh input-outputnya. Contoh input-output yang pertama adalah jika kita menginputkan 3, maka nanti outputnya berupa gambar segitiga siku-siku seperti ini. Dia akan membuat bintang pertama 3 bintang dulu, kemudian 2 bintang dan 1 bintang. Kalau kita berikan inputnya 7, berarti dia akan membuat gambar terbalik juga ya. Dari 7 bintang, 6 bintang, 5 bintang, 4 bintang, 3 bintang, 2 bintang, sampai 1 bintang. Kalau kita inputkan 2, dia berbentuk seperti ini. Kalau kita inputkan 4, dia segitiganya seperti ini. Jadi dari 4, 3, 2, 1 ya. Polanya seperti itu. Baik, kita kembali ke NetBeans. Ke compiler C++ dulu. Jadi sebenarnya cara pengerjaannya mirip dengan yang sebelumnya ya. Kalau yang sebelumnya dia bergeraknya bertambah, jadi jumlah bintangnya bertambah, kalau ini berkurang. Jadi sebenarnya ini cuman sedikit saja bedanya. Teman-teman bisa modifikasi, tapi sebelum itu saya mau perlihatkan dulu. Saya mau copy saja ini codingnya. Saya bawa kemari. Saya hapus dulu for-nya ya. Saya hapus for yang di dalam. Jadi sebenarnya polanya seperti kemarin. Saya mau buat dia mencetak angka dulu ya, mencetak angka. Misalnya saya inputkan 4, dia akan berkurang dari 4, 3, 2, 1. Jadi saya mau buat dia mencetak cout angkanya saja, angka dari i-nya. Jadi ini program saya yang kemarin seperti ini. Kalau ini di run, dia akan mencetak dari 1 sampai ke angkanya ya. Misalnya saya masukkan N4, berarti nanti dia akan cetak 1 sampai 4. Enter. 1, 2, 3, 4. Kalau saya run lagi, misalnya 7, dia akan mencetak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tetapi di pola kita yang kali ini, dia terbalik ya, dari 7 harusnya dari 7 ke 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jadi untuk membuat looping seperti itu, kita sebenarnya bisa gunakan looping down to. Jadi kita mulainya dari angka besarnya dulu, dari n-nya dulu. Kemudian syaratnya adalah, kita rubah syaratnya nih. Kalau kita mulai dari angka besar, berarti syaratnya adalah menjadi lebih besar sama dengan ya, atau lebih besar. Jadi kita bisa mulai dari n sama dengan 0, dan selama i lebih besar dari 0, dari i sama dengan n, dan syaratnya adalah selama i lebih besar dari 0, atau kalau mau berhenti di angka 1 bisa juga sih. Sebenarnya ini berhenti di angka 1 juga ya. Kalau mau kita perlihatkan secara jelas bahwa dia syaratnya adalah angka 1 batas bawahnya, kita bisa buat seperti ini. Dan selama i lebih besar sama dengan 1. Di sininya jangan pakai i++, tapi pakai i minus. Jadi ini for-nya for down to ya. For down to. Jadi for-nya menurun, berkurang. Dari i pertamanya adalah n, jadi kalau saya masukkan 7 nanti dia cetak 7 dulu. Kemudian berkurang-kurang 7, 6, 5, 4, 3, 2. Dan selama dia lebih besar dari 1, berarti sampai 0 saja. Sampai 1 saja. Paling kecilnya adalah 1. Jadi 7 sampai 1. Kalau saya masukkan n-nya sama dengan 7. Oke, coba saya run saja dulu. Saya masukkan 7, nanti harapan saya dia akan mencetak angka di bawahnya ini 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Coba enter. Ya, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jadi dia sudah tercetak dengan benar. Coba saya cek lagi sekali lagi. Kalau saya masukkan angka 4, harusnya dia tercetak di bawahnya 4, 3, 2, 1. Enter. 4, 3, 2, 1. Oke, angka 4, 3, 2, 1 ini akan saya gunakan sebagai batas untuk menggambar bintang. Jadi untuk menggambar bintangnya itu pakai loop standar ya, for integer j sama dengan 0 atau j sama dengan 1, dan selama j lebih kecil sama dengan i, sama dengan yang tadi, kemudian j++. Kalau ini pakai j-nya j++ ya. Kemudian di sini saya cout bintang, petik bintang spasi, kemudian titik koma. Yang di bawahnya setelah saya selesai menuliskan
baris demi baris bintangnya saya harus enter. Jadi di sini saya buat cout begini ENDL. Ini untuk enter saja, end of line. Coba saya run. Tapi di sini masih ada angkanya ya. Saya masukkan angka 7, enter. Dia cetak 7 bintang, 6 bintang, 5 bintang, 4 bintang, 3 bintang, dan seterusnya. Jadi saya cukup menghapus ini saja, baris yang ini. Karena tadi ini saya gunakan untuk trace ya, untuk uji coba. Saya hapus sekarang, saya run. Kemudian saya berikan angka 7, enter. Dia membentuk segitiga seperti ini. Jadi kuncinya ada di sini, di rahasianya, di for down to nya ini. Sebenarnya walaupun tidak pakai for down to juga bisa ditaktisi ya. Tapi yang lebih praktis pakai ini for down to saja. Jadi kita mainkan di angka panjang, banyaknya kolom tiap barisnya ini kita mainkan. Kemudian yang loopingnya sama standar. Looping yang ini, kalau teman-teman perhatikan, looping yang ini sama dengan looping yang ini ya. Tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Oke. Jadi cukup sederhana. Berikutnya kita akan coba Oke, saya perlihatkan lagi codingnya, tidak apa-apa. Ini coding untuk yang C++. Berikutnya kita akan coba di Python. Jadi di Python juga kita akan modifikasi yang ini. Kita bisa copy. Kemudian di sini kita perhatikan batasnya. Jadi di sini yang berbeda tadi adalah batas yang for i-nya ya. For i in range dia mulainya dari n, bukan dari 1 tapi dari n. Dan selama i lebih besar sama dengan i tambah 1. Selama i lebih besar sama dengan 0 ya. Jadi batas bawahnya 0, batas awalnya n, kemudian sampai 0. Di sininya pakai minus. Berarti minus 1 ya. Di sini pakai minus 1. Oke, sampai di sini sebenarnya selesai. Kita cukup rubah ininya saja. Sama seperti tadi yang di sini, kita sebenarnya cuma rubah ininya saja. Kalau kita run, coba run file, run saja. Masukkan di sini 4, enter, maka dia akan cetak 4, 3, 2, 1 ya. Kita run lagi, masukkan 10, enter, dia tercetak seperti ini. Jadi sudah selesai, cukup dirubah saja yang ininya. Oke, demikian pula di Java. Di NetBeans sebenarnya kita cukup rubah ini saja. For i sama dengan n, dan selama i lebih besar sama dengan 1, seperti ini. Kemudian i-nya minus. Oke. Kita lihat di C++ tadi. N, i sama dengan n, i lebih besar sama dengan 1, i minus. Sama, ini for down to juga di Java. Dan tidak ada bedanya dengan di C++ ya. For down to. Seperti ini. Coba kita run file. Masukkan 6, enter. Dia cetak 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Jadi cukup sederhana, cukup rubah saja ini ya. Kalau mau pakai standar bisa juga, di sini lebih besar dari 0, enggak apa-apa. Teman-teman harusnya tidak bingung lagi ya. Kan ini sama saja ya, lebih besar sama dengan 1. Kalau ditulis dengan cara lain lebih besar dari 0 tanpa sama dengan. Coba saya run file. Saya masukkan di sini 9, enter. Oke. Jadi cukup mudah dan praktis. Atau saya kembalikan lagi di sini sama dengan 1. Lebih besar sama dengan 1. Berarti satunya diambil ya, sampai ke 1 ini. Karena di sini ada sama dengannya. Tapi kalau yang tadi 0 berarti tidak sampai ke 0. Karena tidak ada sama dengannya di sini. Jadi cukup praktis. Sebenarnya ini cuma butuh latihan saja, teman-teman. Perbanyak saja latihan supaya bisa melihat pola looping dan batasan for-nya ya. Kita coba ke logarithm. Apakah sama? Apakah cukup dengan kita mengubah batasnya saja? Kita lihat saja di sini ya. Tadi di kode sebelumnya di C++, Python dan Java kita cukup merubah batasannya. Sekarang kita lihat di sini. Apakah bisa juga dari i sama dengan n, dan selama dia lebih besar sama dengan 1, dari n sampai 1, di sininya pakai decreasing. Jadi di sini caranya. Rubah checklistnya pakai decreasing. Oke. Jadi dia pakai decreasing, kalau yang tadi pakai increase. Kalau tidak tertulis berarti increase ya. Coba kita run di sini. Kemudian masukkan
N sama dengan 6, enter. Ya, dia cetak 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kita run lagi. Masukkan N misalnya 12, enter. Dia tercetak seperti ini. Kita run lagi. Masukkan N sama dengan 5, enter. Dia cetak seperti ini. Jadi cukup mudah dan sederhana. Kita bisa lihat source code-nya juga untuk bahasa pemrograman yang lain untuk komparasi. Di sini ada, sorry mana tadi? Ada C++ ya. Kemudian kalau pakai MATLAB seperti ini. Kalau pakai Python seperti yang kita gunakan tadi, mirip. Kemudian ada Scala, JavaScript. Kemudian ada Java juga, Fortran yang lebih klasik lagi. Kemudian ada C#, ada C# tadi. Kemudian PHP, ada C++ lagi. Baik, saya kira demikian, cukup sederhana menurut saya. Insya Allah untuk kodenya akan saya share di bagian deskripsi. Kalau teman-teman punya pertanyaan dan saran boleh dituliskan di kolom komentar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video tutorial ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.